Om Swastiastu. Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Nyoman Sri Nadi, NIM 2323071011. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek genom manusia dan aplikasinya. Nah, sebelum kita mempelajari proyek genom manusia, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari gen dan DNA. Nah, gen merupakan unit terkecil fungsional dan fisik hereditas bagi organisme hidup yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sedangkan DNA merupakan bahan kimia yang berada di dalam inti sel yang membawa instruksi genetis yang menentukan atau membawa kode untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam sel. Nah, proyek genom manusia atau Human Genome Project ini merupakan seluruh informasi genetik atau asam nukleat yang dimiliki oleh suatu sel dari makhluk hidup. Nah, genom ini secara fisik terbagi menjadi molekul asam nukleat yang berbeda. Nah, dalam pengurutan suatu genom terdapat 4 langkah utama yang harus diikuti. Yang pertama yaitu ada DNA sharing, yang kedua ada DNA barcoding, yang keempat ada DNA sequencing, dan yang terakhir yaitu data analisis. Nah, terdapat dua metode pada DNA sequencing ini. Yang pertama yaitu metode kimia atau sering juga disebut teknik Maxam Gilbert, yang mana prinsipnya itu berdasarkan modifikasi kimia DNA dan pembelahan, yang mana selanjutnya dilakukan pada basa tertentu saja. Metode ini memerlukan pelabelan radioaktif pada salah satu ujung fragmen DNA, yaitu pada DNA yang murni, yang selanjutnya perlu diurutkan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode Sanger atau metode pemutusan rantai, merupakan metode yang memutus kemanjangan rantai DNA dengan cara memasukkan nukleotida ke dalam sequence-nya. Nah, metode terminasi rantai atau metode Sanger ini adalah metode yang lebih umum digunakan karena memiliki kecepatan dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya, Human Genome Project atau proyek genom manusia ini merupakan upaya penelitian ilmiah yang bertaraf internasional bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengurutkan semua gen atau genom manusia dari sudut pandang fisik dan fungsional. Nah, Human Genome Project ini memetakan genom manusia yang mana memerlukan sampel pengurutan yang dikumpulkan dari sejumlah individu, kemudian disusun fragmen dan diurutkan untuk mendapatkan urutan lengkap untuk masing-masing 24 kromosom manusia. Nah, adapun tujuan dari adanya penelitian Human Genome Project ini, yang pertama yaitu untuk mendapatkan peta genom manusia yang beresolusi tinggi. Yang kedua yaitu untuk menentukan susunan nukleotida pada semua atau pada 22 autosom dan 2 kromosom manusia. Yang ketiga yaitu untuk menentukan urutan genom organisme model yang bertujuan untuk menguji kelayakan berbagai teknologi atau teknik pemetaan dan pengurutan genom manusia. Selanjutnya untuk menentukan urutan genom organisme. Yang kelima yaitu membubuhi keterangan urutan DNA menurut konten, termasuk promotor, terminator, penambahan dan pengulangan urutan yang ada di dalam genom. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatasi masalah etika, sosial, dan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan pengurutan atau penggunaan genom manusia.
Nah, adapun aplikasi dari Human Genome Project ini yang pertama yaitu untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit gen atau keturunan. Yang kedua dapat dimanfaatkan dalam farmakogenomik. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai konseling genetik. Yang keempat dimanfaatkan dalam ilmu forensik. Yang kelima digunakan untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Yang ketujuh digunakan untuk membuat rencana konservasi pada keanekaragaman hayati. Yang kedelapan yaitu untuk pengujian pranatal. Selanjutnya digunakan untuk menentukan silsilah dan keturunan genetik. Digunakan untuk pengembangan obat dan kedokteran, dan yang terakhir digunakan untuk penelitian LC atau penelitian pada aspek etika, hukum, dan sosial. Nah, adapun masalah etis, hukum, dan sosial dari Human Genome Project ini, yang pertama pada privasi dan kerahasiaan, yaitu Human Genome Project ini harus mampu melindungi privasi dan kerahasiaan dari data genom manusia. Yang kedua adanya diskriminasi genetik. Yang ketiga adanya penjelasan dan persetujuan dari data genom manusia. Yang keempat adanya ekuitas dan akses. Selanjutnya masalah pada hak paten dan kekayaan intelektual serta kerahasiaan. Yang ke-6 yaitu pada konsekuensi sosial dan stigma, dan yang terakhir yaitu adanya perilaku riset yang etis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait Human Genome Project dan aplikasinya. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.